Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pengertian ya, seperti biasa kita berdoa yang akan dimulai ketua kelas kita. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa gitu. Berdoa selesai. Kita di minggu yang ketiga, ya minggu ketiga, masih ingat nggak di minggu pertama tentang pengenalan Java. Kita belajar tentang sejarah dari pemrograman tingkat rendah, terus menengah sama tingkat tinggi. Masih ingat nggak? Kemudian alasan kenapa nih kita memilih pemrograman Java sebagai pemrograman dasar yang kita sebut dan menyiapkan perangkat apa saja yang kita butuhkan dalam memprogram Java. Kemudian di pertemuan yang kedua kita sudah mempelajari aturan-aturan sintak Java, ya, termasuk perkenalan tentang apa itu package, kelas, metode, kemudian tata cara penulisannya seperti komentar dan lain-lain. Ya, masih ya. Kemudian di pertemuan di minggu ketiga ini adalah variabel dan juga tipe data. Sebelum kita memulai, ya, ini tadi review atau kita membahas ke belakang yang sudah kita lakukan. Yang sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya ingin bikin tahu dulu tujuan Anda belajar pemrograman Java. Siapa yang mau jawab? Tujuan Anda belajar pemrograman Java ini apa sih? Saya Bu. Oke, Ya. silakan. Jadi saya dari Wijaya. Tujuan saya belajar pemrograman adalah mengembangkan minat bakat saya dalam bidang IT dan juga ingin memperbaiki sistem informasi yang ada di sekitar saya, termasuk saya juga punya pikiran saya juga bekerja sama dengan saya untuk membuat aplikasi seperti itu. Oh, berarti ini ya sebagai mengembangkan karir di bidang software. Developer. Iya. Ada lagi nggak yang merupakan alasannya nih belajar Java? Baik, beda? Nggak ada. Oke, saya kasih tahu ya. Mungkin memang kita belajar pemrograman Java ini kan dasar dari segala pemrogramannya. Karena kalau kita sudah bisa memprogram Java, otomatis biasanya pemrograman Android, pemrograman web atau yang lainnya itu kita sudah otomatis bisa, karena kita bisa menyelesaikan. Jadi kalau istilahnya kita bisa memprogram Java, maka kita bisa memprogram yang kemudian tujuan Anda belajar variabel dan tipe data. Ayo, ini minggu ketiga. Kenapa sih Anda belajar variabel dan tipe data? Ada yang mau bisa jawab? Atau saya tunjuk? Dimas? Tujuan saya belajar variabel dan data pada Java yaitu karena variabel dan tipe data pada Java itu adalah dasar saya belajar Java. Ya, benar sekali. Jadi kita mempelajari pemrograman dasar ya, atau pemrograman apapun, pasti kita akan menemui apa itu variabel dan tipe data. Jadi kita harus tahu ya variabel itu apa sih, kemudian tipe data itu apa, dan juga mungkin jenis-jenis dari tipe data itu pasti kita gunakan di dalam pemrograman. Jadi waktu kita nanti dalam perkuliahan ini kita bisa membedakan apa itu variabel dan juga tipe data. Ya. Kemudian di akhir sesi ini akan saya lakukan quiz. Jadi diperhatikan. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Ini variabel.
Jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam program. Jadi variabel ini diilustrasikan sebagai tempat, misalkan sebuah gelas kosong, gelas kosong. Kan misalkan ya, misalkan sebagai tempat ya, gelas ini tempat. Nah, di gelas yang kosong ini nanti bisa diisi atau data. Kalau di program itu kan data ya. Entah datanya itu jenisnya apa, itu nanti kita sesuaikan dengan maksudnya tipe datanya apa. Jadi tipe data atau tipe isinya yang ada di gelas ini nanti apa. Jadi seperti itu. Jadi variabel tadi apa? Variabel adalah tempat data. Kemudian kalau kita memprogram apa saja, termasuk ini yang kita pelajari adalah Java, kita akan sering mendengar deklarasi dan juga inisialisasi. Deklarasi itu apa sih? Ya, di dalam variabel ini, di dalam variabel Java harus mendeklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi deklarasi ini adalah registrasi variabel ke memori agar variabel atau konstanta yang kita buat itu dikenali. Jadi kayak gini, sebelum kita membuat program, kita perlu meregistrasikan terlebih dahulu tempat yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, misalkan kalau secara teori nggak paham ya, kita bisa registrasi kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini anak kecil yang bayi itu kan belum tahu apa kan, masih kosong. Kemudian itu kan kita perlu mengenalkan apa saja yang ada di sekitar kita. Misalkan si anak ini belum tahu apa itu gelas, apa itu mangkok atau piring ya, ataupun benda yang lainnya. Jadi kita perlu mengenalkan, oh ini loh namanya gelas, ini loh namanya piring, kayak gitu. Jadi ini kayak proses deklarasi itu, dia memperkenalkan atau meregistrasikan suatu ini tempat atau barang itu dalam memori simulasi. Ya, di program ini deklarasi itu juga tujuannya adalah meregistrasi variabel apa saja sih yang akan kita gunakan. Jadi perlu diregistrasikan terlebih dahulu. Kalau kita nggak meregistrasikan variabelnya terlebih dahulu, kira-kira apa nih yang kita nanti tidak akan kenal apa itu benda yang misalnya di dalam dunia itu kita tidak bisa mengenali apa yang kita lihat atau apa yang sudah akan kita jelaskan. Ya benar sekali. Jadi nanti tidak akan dikenali nih, misalkan variabelnya nggak diregistrasikan ya. Ketika merangin program tiba-tiba di tengahnya, oh ini variabel apa enggak. Jadi di dalam program itu nanti tidak akan dikenali variabel tersebut. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau menjawab? Atau ada yang ditanyakan? Belum. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah inisialisasi. Jadi selain deklarasi, nanti yang akan sering kalian dengarkan adalah inisialisasi. Inisialisasi itu apa sih sebenarnya? Inisialisasi ini adalah pemberian nilai awal pada sebuah variabel. Jadi tadi kalau deklarasi kan masih mengenalkan ini namanya apa sih, tempatnya ini benar. Tapi di kayak tadi yang saya ilustrasikan adalah sebuah gelas kosong. Tapi si gelas kosong ini di dalam proses deklarasi itu dia masih belum ada isinya apa-apa. Tapi di dalam proses yang di bagian inisialisasi itu sudah diberikan nilai awal. Misalkan di kelas A ini nanti tipenya yang akan masuk atau datanya yang akan masuk adalah jenis cairan saja. Nah, bisa saja cairan itu kan ada teh gitu ya, yang lain. Pokoknya sudah ditentukan. Jadi di proses inisialisasi atau yang dinamakan inisialisasi nanti sudah dilakukan nilai, diberikan nilai awal. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Sementara tidak. Tidak. Oh iya. Ini ya contoh mendeklarasikan. Contoh mendeklarasikan tadi kan deklarasi ya, dia meregistrasikan variabel ke dalam memori. Contohnya kalau di dalam program ini adalah ada sintaknya atau aturannya. Aturannya yaitu tipe datanya terlebih dahulu, kemudian spasi dan nama variabelnya apa. Dan jangan lupa di paling belakang, bagian paling belakang itu ada titik koma. Biasanya ini kadang lupa kan nggak dikasih titik koma itu membuat programnya error. Ya. Nah contohnya di sini ada INT angka, INT atau kalau di dalam pemrograman kita biasanya menyebutnya integer ya, integer spasi angka. Nah integer ini adalah tipe datanya, kemudian angka ini adalah nama variabelnya. Jadi angka ini nanti adalah tempat ya, tempat yang akan digunakan untuk menampung data-data. Kemudian tadi ya inisialisasi itu sudah diberikan nilai. Sudah diberikan nilai. Nah ini contohnya ada. Tadi yang dideklarasikan adalah integer angka ya. Jadi ada suatu variabel namanya adalah angka, tipe datanya adalah integer dan diberi nilai awal di angka sama dengan 5, berarti nilai awal dari suatu variabel angka sama dengan 5. Ya, sudah paham kan? Yes. Deklarasi dan inisialisasi ini sebenarnya bisa dilakukan secara terpisah. Misalkan deklarasi terlebih dahulu, kemudian inisialisasi. Tapi di dalam programan juga biasanya deklarasi sama inisialisasi ini dilakukan secara bersamaan. Kalau yang contohnya tadi itu kan kita membutuhkan 2 baris kan, deklarasi terlebih dahulu kemudian inisialisasi. Kalau kita lakukan secara bersamaan berarti kita hanya membutuhkan 1 baris. Contohnya seperti ini, integer angka sama dengan 5 itu. Jadi setelah mendeklarasikan ya integer, kita mendeklarasikan ini ada variabel angka tipenya integer, kemudian langsung diberikan nilai awal. Jadi di samping ini langsung berikan nilainya berapa, nilainya adalah sama dengan 5. Itu jadi cuma butuh 1 baris. Kalau kita bikin programnya sangat banyak sekali, itu rasa ya, maksudnya kita juga memori karena cuma butuh 1 baris saja. Kalau yang tadi kan deklarasi sendiri, terus inisialis sendiri, itu kan ada 2 baris kan? Iya. Ayo ditanyakan ya sampai sini. Wajahnya serius-serius sekali. Ini selanjutnya tipe data. Tipe data. Dari yang saya tunjukkan di slide ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak tipe data itu apa? Ini yang sebagai bagian sini ya, bagian sini ya. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan tipe data itu apa? Tipe data apa? Ya, jadi tipe data itu adalah tipe pengelompokan data. Jadi ketika kita mengelompokkan suatu data, itu seharusnya biar lebih mudah dibaca. Jadi kalau angka ya angka aja, misal string itu seperti huruf ya udah itu string aja gitu. Oke, betul sekali ya. Jadi ini dibuat untuk mengelompokkan data-datanya nanti tipenya apa gitu kan. Misalnya angka ya kita ini ataupun yang lainnya itu harus sama. Jadi tipenya itu dia harus sama ya. Maupun yang lain tuh kayaknya kita ada perbedaan. Jadi di sini tuh hanya untuk tipe data jenis ini, nggak boleh untuk yang lainnya. Di sini yang saya jelaskan ya, ada tipe data. Tipe data itu yang primitif data type dan juga ada yang namanya non primitif data type. Nah untuk tipe data primitif
ada beberapa ada beberapa ya yang saya akan jelaskan ini hanya 3. Yang pertama ada yang namanya tipe data integer seperti yang ditemukan yang tadi ya. Terima kasih sama. Jadi tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, hanya bilangan bulat ya. Kalau misalkan bukan bilangan bulat ya, 3,5 gitu, kira-kira bisa nggak menggunakan tipe data integer? Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia bukan bilangan bulat. Jadi yang bisa menggunakan tipe data integer ini hanya bilangan bulat. Contohnya ini tadi sama ya, integer angka sama dengan 5. Kemudian ada yang namanya tipe data double. Kalau tipe data double ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Jadi yang tadi itu kan hanya untuk bilangan bulat ya. Kalau yang double ini berlaku untuk bilangan desimal. Jadi kalau kalian mau buat program, kemudian kalian datanya adalah yang dulu yang pada yang tinggi dan hasil awalnya itu 165,5. 165,5 ya. Betul ya. Ini ada variabel tinggi. Variabel tinggi ini dia tipe datanya adalah double. Jadi otomatis dia hanya bisa menyimpan data desimal saja. Jadi di situ kan ada 165,5. Kemudian ada yang namanya tipe data boolean. Tipe data boolean ini digunakan untuk menyimpan nilai benar atau salah saja. Biasanya digunakan dalam pengkondisian. Jadi nilainya ada 2, benar sama salah. Kemudian ini ada contohnya, boolean hasil sama dengan true. Jadi di dalam tipe data boolean cuma 2 ya. Di dalam itu ada true sama false. Ada yang ditanya sih? Nggak ada. Asyar. Saya lanjut ya. Kemudian tipe data non primitif. Nah, tipe data non primitif salah satu contohnya adalah tipe data string. Nah, tipe data string ini digunakan untuk kumpulan karakter, kata atau kalimat. Biasanya memang kalau kita menggunakan ini atau menyimpan data dalam kata atau kalimat, kita menggunakan tipe data string. Untuk penulisannya beda kan ya? Beda kan sama yang tadi? Kira-kira ya, kalau yang tipe data primitif tadi kan dia habis deklarasi sama dengan itu langsung nilai awalnya berapa sih? Nah, kalau yang non primitif ini dia berbeda. Misalkan tipe data string sebelum menuliskan nilai awalnya itu diberi T2 di atasnya sebelum ataupun sesudah nilai awal. Tipe data primitif sama non primitif. Untuk berdasarkan primitif tadi itu bisa contohnya seperti double dan boolean tadi itu ketika salah satu ini itu setelah dideklarasikan diinisialisasikan langsung diinisialisasikan yaitu ditambahin misalnya contohnya yang primitif itu setelah dideklarasikan itu diberi ya. Jadi ini ya, kalau tipe data primitif tadi memang ya itu nilainya ya, maksudnya nilainya itu langsung disimpan dan dia tidak perlu perlakuan khusus. Jadi kan langsung nilainya sama dengan nilai. Tapi kalau yang non primitif tadi yang dicontohkan ini kan dia ada perlakuan khusus. Seperti contohnya ada tipe data string, dia harus ada tag 2-nya di atas sebelum memberikan nilai awalnya itu sebagai tugas sama bentuknya. Ya, ada yang tanya nggak? Ini ada contoh. Saya mau tanya, apakah sudah paham?
Ya, saya mau nyoba satu-satu ini. Yang baris pertama ini ada integer umur sama dengan 25. Siapa yang mau jawab? Di belakang mungkin ya, Dinis ya? Dinis, ini mana ya yang variabel? Ya, datanya apa sih? 25 itu apa? Sebenarnya itu dalam kutip rangga Iya, kenapa itu dalam kutip? Karena itu sama jadi dua biar ada bisa tepat satu Ya, itu tipe data kan ini yang bisa pakai string string, termasuk dalam mana ini kan apa tadi? memberi. Betul nggak? Betul. Terima kasih. Ya, nomor seperti yang terakhir nih, siapa yang menjawab? Saya dulu. Saskia. Saskia ya. Saskia. Tiga. Jadi untuk baris 3 itu ibaratnya adalah program, terus nama variabelnya itu tinggi, untuk value atau nilai dari tingginya itu 165,5. Kalau misal ya 165,5 saya ganti 15, boleh nggak? Boleh nggak? Gak bisa, karena nggak ada koma. Iya, berarti Itu kan bukan buat desimal. oh iya, betul ya. Betul. Oh, sudah pintar-pintar semua ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, saya ingin melakukan kuis ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal kan, setelah ini akan kita lakukan kuis. Kalian bisa ada bps.gambut.id ya, kemudian ketika disuruh masukkan PIN-nya ya. Buka ya kamu. Ayo dia. Sudah? Oke. Intinya 8924279. Sudah gue yang masuk asli kok. Grace. Sudah semua? Sudah kita mulai ya? Sudah. Ada 5 orang yang salah. Sudah dijelaskan ya, jangan lupa di take Sudah siap? Siap. Ya. Semuanya, ya, ini nanti ya mau diatur. Sudah. Oh. Next ya. Ya ini cepet-cepetan. Integer jelas. Manakah variabelnya? Mana variabelnya ini?
Ayo, tadi ditanya. Atau di pertanyaan. Varian terusnya loh, varian. Waduh. Waduh. Yang punya yang mana? Ini sebenarnya apa sih? Siapa ini satu sekarang? Tadi berdua tadi siapa? Zara. Oh Zara tadi ya. Iya. Oh sekarang Reza ini. Nomor 2 belum selesai. Next ya. Ya. Manakah nilai awalnya? Boleh yang nilai false. Fokus. Iya. Jawabnya benar ya. Iya. Ayo siapa ini yang main satu? Ini bawah sendiri. Oke next ya. Terdapat nilai P sama dengan 3,14. Tipe data yang tepat adalah tipe data yang tepat yang jawab boleh yang siapa angkat tangan? Boleh yang ada dua ini. Kenapa jawab? Oh salah ya? Ya, itu false lagi. Kita tolong kamu. Ya jawab integer. Siapa? Jawab integer. Wah, karena aku bohong sih. Wah, makasih. Next. Enak ya kalau soal tes kayak gini ya. Boleh. Next ini ayo. Double luas sama dengan 10,5. Tipe datanya adalah jangan sampai tekan nanti loh. Iya. Yang nomor 1 yang Lagi pula yang 1,1. Kemudian Reza, Reza nomor 2 ya, nomor 3 Zara. Biasanya kalau yang terakhir nih bisanya dihukum. Kesimpulan kuliah. Ada yang mau lihat apa yang sudah kalian dapatkan dari perkuliahan hari ini? Sama ini ya yang tadi skornya paling bawah. Aku salah satu. Kamu salah satu. Sumpah demi Allah. Apa yang ada dari Ada variabel depan menyimpan data. Variabel perlu dideklarasikan terlebih dahulu atau membaca variabel data dan juga data sosialisasi nilai awal yang bisa dilakukan bersama dengan deklarasi. ada lagi nggak yang mau sebelah sini nih? Ayo coba. Wahyu. Siapa? Zara. Iya, Dewi tadi belajar tentang tipe data yaitu ada dua tipe data pribadi sama tipe data non pribadi. Kalau tipe data
runner up. Runner up enggak? Boleh. Ini saya aja ya. Ya. Kesimpulannya tadi untuk melanjutkan tadi karena sudah dibilang tipe data, kalau untuk variabelnya sendiri itu adalah tempat untuk menyimpan sebuah data. Itu aja. Oke. Closing boleh. Iya. Selanjutnya nih yang paling ada apa namanya yang akan kalian tugas sebagai penambah pengetahuan kalian yang sudah saya berikan. Ini ada satu soal. Carilah tipe data yang termasuk dalam tipe data primitif dan tipe data non primitif selain yang sudah saya jelaskan di PPT tadi. Jadi ada ini. Sebenarnya tadi itu kan cuma 3 sama 1 ya. Ini sebenarnya ada banyak. Tugas kalian adalah mencarinya selain yang 3 tadi sama 1 tadi ya. Dan soalnya ini nanti masing-masing tipe datanya kalian berikan contohnya. Di proses deklarasi sama inisialisasinya ya langsung. Dan dikumpulkan di LMS. Iya. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Siapa yang deadline-nya kapan? Deadline. Oke. Ya. Gak ada yang tanya kan? Iya. Sudah paham semua ya. Iya, paham. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Iya. Terima kasih sekali sudah memperhatikan ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wah.